Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Baik saudaraku sekalian, sekarang kita masuk pada bagian 18 halaman 119 dan 120. Baik, sekedar mengingatkan, alangkah baiknya sebelum kita membahas bersama tentang sebuah kajian ini, sebaiknya kita memasang niat untuk menuntut ilmu dan untuk belajar tentang diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selama pembahasan nanti dinilai ibadah oleh Sang Maha Pencipta. Baik, langsung saja. Para hamba-hamba Tuhan yang sejati melihat sendiri di dunia ini tidak dengan bukti atau sekedar ikut-ikutan, tetapi dengan pengamatan dan penglihatan langsung tanpa selubung atau tabir, bahwa semua manusia yang baik maupun yang buruk mempersembahkan ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imman syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Surat Al-Isra ayat 44. Baik, di sini buku ini menjelaskan tentang kondisi para wali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan karomah kepada para wali itu disingkap tabirnya, sehingga beliau bisa menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain. Dibedakan antara agama dengan spiritualitas. Jadi religion dan spiritualism itu berbeda. Kalau agama itu kita membaca dan mendengar pengalaman orang lain. Dalam hal ini kita membaca dan mendengar pengalaman para nabi atau pengalaman Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah kemudian yang kita ikuti, karena kita yakin bahwa beliaunya itu benar dan tidak mungkin bohong. Itulah agama. Tapi kalau spiritualitas adalah kita yang mengalami sendiri. Jadi hal-hal goib, hal-hal yang di luar nalar itu kita mengalami sendiri. Jadi bukan karena kita membaca atau mendengar cerita orang lain, tapi kita mengalami sendiri. Itulah spiritualitas. Para wali, beliau sudah merasakan keduanya, yakni merasakan beragama dan merasakan spiritualitas, sampai pada tujuan dari beragama dan sampai pada tujuan dari berspiritualitas. Yakni siapa? Yakni sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi itu sudah tidak butuh bukti dan sudah bukan ikut-ikutan, karena beliau menyaksikan langsung. Misalkan menyaksikan langsung bagaimana peristiwa atau kondisi ketika ruh itu dicabut dari jasad. Bisa melihat langsung malaikat yang mencabut nyawa, melihat langsung malaikat yang membagikan rizki, melihat langsung dengan mata batinnya malaikat yang menurunkan musibah atas izin Allah Ta'ala dan sebagainya. Beliau mampu melihat langsung. Kalau kita kan terbatas pada hanya mendengar, kita terbatas hanya pada batasan keyakinan, iman. Jadi kita masih dalam batasan iman, walaupun iman itu sangat penting. Tapi di atasnya itu semua adalah arif atau arofa, yakni tahu. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, berarti dalam tubuh manusia itu sejatinya setiap sel dalam diri kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan saya sekarang, apakah benar ada yang dinamakan benda mati? Kalau misalkan kita merujuk pada ayat ini, semuanya itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih itu merupakan kata kerja. Maka setiap benda pun juga ikut bertasbih, setiap benda ikut melakukan sebuah pekerjaan. Bagi saya tidak mungkin sesuatu yang mati tidak bisa berbuat apapun, dia melakukan sebuah pekerjaan. Maka sejatinya tidak ada benda mati. Benda mati itu hanya teori atau hanya gambaran yang dirumuskan oleh orang-orang barat
yang belum bisa merasuki ayat ini. Sehingga itulah yang kita fahami sejak kecil. Sebenarnya benda-benda di sekeliling kita itu hidup semua. Hanya kita terbatasi atau kita tidak tahu bagaimana cara dia berinteraksi dengan Tuhannya. Di sini disampaikan bahwa mereka bertasbih juga, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita masih ada selubung. Allah masih membuat hijab dalam diri kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Andai kata Allah membuka hijab ini, maka kita mampu untuk mendengar tasbihnya benda-benda di sekitar kita. Inilah dasar kenapa Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang pada seluruh alam. Kenapa? Karena Islam yang sejati itu bisa mengetahui bahwa di level benda pun mereka butuh kasih sayang. Contohnya saja kita meletakkan barang itu, sopannya bukan dilempar tapi pelan-pelan ditaruh. Misalkan kita naruh barang atau naruh makanan, jangan sejajar dengan kaki. Nah, akhlak atau adab seperti itu yang peduli hanya Islam. Harusnya seperti itu. Maka rahmatan lil alamin itu adalah implementasi pemahaman kita bahwa semua benda itu bertasbih, maka semua benda wajib kita hormati. Dia berkata, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa mengetahui sedikit ilmuku kecuali Dia yang aku kehendaki. Hanya manusia yang dianggap layak yang bisa mengetahui rahasia alam ini, rahasia penciptaan alam semesta, dan rahasia penghancurannya. Biasanya standar kelayakannya adalah saat di mana manusia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi dalam hidupnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bayangkan saja Dia memberikan segalanya saat kita sudah tidak menginginkan apapun lagi. Itulah cinta, jalan kesengsaraan untuk sampai pada Sang Kekasih. Jadi seorang wali yang dibukakan hijabnya itu adalah seorang wali yang sudah berhasil zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan atau memalingkan diri dari dunia, tidak punya keinginan apapun terhadap dunia. Bahkan hasrat atau keinginan itu juga ditekan, sehingga perilakunya itu murni dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sekarang yang difikirkan adalah ketika manusia itu masih punya keinginan, dia menginginkan banyak hal, ingin bisa melihat sesuatu yang gaib, ingin bisa punya kekuatan ini, ingin bisa segala hal. Ketika keinginan itu masih ada dalam diri, Allah tidak memberikan apa yang Dia inginkan. Artinya hijab itu masih tertutup. Tapi ketika seorang ini berkholwat, seorang ini kemudian zuhud, tiraka, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kemudian zuhud sampai hilang keinginan itu, baru Allah memberikan segala kemampuan yang semula Dia inginkan. Itu ujian terbesar. Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang sudah hilang keinginannya, justru Allah berikan itu pada kita. Allah ingin menguji, jadi Dia ingin menguji apakah benar zuhudmu itu. Jadi makanya itu para wali bisa melakukan banyak hal, bisa berpindah dengan waktu yang sangat singkat, bisa mendengar dengan jarak yang sangat jauh. Apakah manusia, apakah seorang wali itu puas dengan kemampuan itu? Jika iya, maka zuhudnya gagal. Tapi jika itu bukan targetnya, perjalananku masih jauh, masih ingin bertemu dengan Tuhan, maka dia lulus, beliaunya lulus dari ujian. Ini disebut dengan ujian karomah. Lantas apa itu zuhud? Zuhud adalah berpaling dari dunia dan berfokus pada ketaatan dan akhirat. Puncaknya ia harus mengetahui dunia, kejelekan dunia, dan ketidakabadian dunia. Ia pun harus mengetahui kelembutan akhirat, kekekalan dan keabadiannya. Selain itu, ia harus senantiasa berusaha sekuat tenaga agar selalu berada dalam ketaatan, sembari selalu mengatakan, bagaimana aku bisa menjadi orang yang taat dan apakah taat itu? Ketahuilah bahwa semua itu adalah ilmu. Dari sini bisa kita pahami bahwa zuhud tanpa ilmu adalah mustahil. Sebab orang yang zahid itu harus memahami ilmu zuhud terlebih dahulu. Dengan demikian, maka pernyataan bahwa orang alim lebih utama dari 100 zahid harus diteliti kembali.
atau maknanya tidak akan bisa dipahami. Harus ada keseimbangan. Zuhud itu adalah berpaling. Jadi zuhud itu tahap kesekian setelah kita melakukan sebuah penelitian atau pembelajaran tertentu. Jadi puncaknya adalah zuhud, yakni berpaling dari dunia. Proses berpaling itu butuh ilmu, sehingga seimbang antara keilmuan dan ketaatan. Sekarang, apa bedanya orang berilmu dengan orang taat? Biasanya, sebagian besar orang yang taat itu ilmunya kurang, dan orang yang berilmu itu kurang taat. Maksudnya adalah ketika manusia itu taat, berarti dia itu menaati sesuatu atau menaati seseorang yang secara keilmuan di atasnya dia. Berarti ini gambaran bahwa orang taat itu biasanya kurang berilmu. Jadi yang dia gunakan dalam geraknya adalah keyakinan atas instruksi dari atasan. Itu orang taat. Orang berilmu biasanya tidak taat, maksudnya adalah karena dia sudah memiliki ilmu, dia tahu jalan, dia tahu teorinya, sehingga dia tidak taat pada siapapun. Dia bisa melihat sendiri dan melakukan sendiri, apa-apa sendiri, sehingga dia biasanya kurang taat. Orang pintar biasanya tidak mau disuruh-suruh. Nah, gampangnya seperti itu. Ternyata jalan yang disediakan itu harus seimbang. Tidak bisa manusia itu zuhud kalau akalnya belum pernah aktif atau akalnya ini belum sempurna. Di sini disampaikan bahwasanya sebelum manusia itu hendak berpaling dari dunia, dia harus kenal sama apa yang dia palingkan. Dia harus kenal, dia harus tahu tentang kejelekan dunia. Dia harus tahu tentang ketidakabadian dunia, dan dia harus tahu tentang dunia secara keseluruhan. Setelah dia menguasai tentang ilmu dunia yang seperti itu, baru kemudian akan nampak, Allah akan membukakan tabir bahwa semua ini, bahwa dunia itu sebenarnya adalah buruk yang dibuat baik, adalah keburukan yang dibuat baik. Sehingga apa? Pada akhirnya manusia akan berpaling darinya. Kalau ada orang yang ingin zuhud tapi dia tidak berilmu, artinya belum menguasai sesuatu yang dia palingkan, biasanya tidak akan istiqomah. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa memalingkan dari dunia. Bulan ketiga kembali lagi menikmati kelezatan dunia, lupa sama Tuhannya dan sebagainya. Kenapa? Karena antara hati dan akal itu tidak seimbang. Ketika ilmu banyak masuk dalam akal, dalam panca indera ini, maka lama-kelamaan hatinya pun akan lapang. Alam nasrah laka sadrak. Seharusnya manusia yang bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dunia ini membuat dia semakin ingin meninggalkan dunia ini dan pulang ke rumah yang sejati, bukan malah terikat oleh tipuannya yang terlihat sangat lezat sekali. Maka benar jika pengetahuan adalah dasar mengapa aku memalingkan wajahku padamu. Pengetahuan yang tibanya di hati, bukan di rumah panca indera. Maksudnya pengetahuan yang tibanya di hati ini adalah hidayah. Hudan lil muttaqin. Hidayah itu datangnya kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Eling. Orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir ketika berdiri, berzikir ketika duduk, dan berzikir ketika berbaring. Zikir itu bukan bil lisan. Zikir itu bahasa Arab artinya ingat. Jadi kita ingat pada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Ingat. Apa yang diingat? Dari setiap sel tubuh kita dan setiap detik tubuh kita atau kehidupan kita, pasti ada Tuhan di sana. Itu yang kita ingat. Nah, bukan pengetahuan yang tibanya di rumah panca indera, bukan pengetahuan yang tibanya di akal. Kalau pengetahuan yang tibanya di akal, biasanya kita ingin berdebat terus sama orang. Jadi ingin menunjukkan kepintaran kita. Rumus teori kebutuhan oleh Maslow yang paling tinggi adalah eksistensi. Jadi manusia sangat ingin dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itulah sifatnya akal. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan Kekasihnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.